Ya, penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat membuat seluruh kamar hotel berbintang terisi penuh. Bukan hanya perhotelan, bisnis kuliner pun juga meraih cuan. Pemerintah daerah terus mendorong potensi pariwisata yang bisa diraih dari adanya gelaran MotoGP ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Asita Nusa Tenggara Barat, Dewantoro. Selamat siang, Pak Dewantoro. Selamat siang, Bu. Baik, sejauh ini Pak, apa saja sih dampak yang dirasakan ke pariwisata di NTB dengan adanya penyelenggaraan MotoGP Mandalika? Terima kasih, Bu. Selamat siang para pemirsa dan Pak yang di studio. Baik, dalam rangka ajang tentu dampaknya sangat luar biasa bagi yang paling utama adalah untuk kemajuan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya MotoGP ini tentu impact-nya ke seluruh dunia, orang jadi tahu tentang NTB dengan pariwisatanya dan juga tentu Indonesia secara umum ya. Oleh karena itu pada penyelenggaraan tahun ini sudah tentu ya, seperti kata Pak Kadis tadi tentu lebih baik daripada yang yang lalu. Dan satu hal yang menjadi positif bagi pegelaran ini, tahun lalu itu kita kan masih ada COVID sehingga hampir penonton dari mancanegara hampir tidak ada. Tapi tahun ini dari berbagai penonton dari luar negeri banyak yang hadir. Justru yang kami harapkan itulah dampak daripada MotoGP ini. Justru kalau bisa orang dari luar negeri itu yang banyak datang ke Mandalika ini. Baik. Itu loh, Bu. Pak Dewa, sebelum melanjutkan diskusi kita, boleh dinyalakan dulu Pak kameranya, kami belum bisa melihat visual Anda, Pak gitu Dewa. Ya. Sebentar. Saya. Ya, masih membahas terkait dengan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Pak Dewa, kemudian dari pihak para pelaku wisatanya, strategi apa yang disiapkan supaya bisa memaksimalkan peluang dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika? Tentu kami dari para pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini tentu dengan impact dengan adanya MotoGP ini kami berusaha maksimum untuk bagaimana mengeksplor pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Tentu tidak hanya kami berharap itu tidak hanya dengan mereka hanya nonton MotoGP, tapi ada impact-nya mungkin kita kan di NTB ini banyak sekali spot pariwisata yang bagus, ada di Terawangan, ada Pulau Sumbawa, ada Pulau di Bima dan segala macam tempat itu. Oleh karena itu kami persiapkan dengan membuat paket-paket wisata nonton MotoGP itu include berwisata ke tempat destinasi yang sangat luar biasa di NTB ini. Itulah yang paket-paket yang kami tawarkan kepada para penonton itu, Bu. Jadi ada paket-paket yang disiapkan begitu ya. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa, Pak Dewa, berapa persen peningkatannya pemesanan tur atau perjalanan wisata di NTB? Oh, tentu kalau dengan itu dia sekitar bisa kenaikannya bisa sampai 100-200%, Bu. Karena apa? Karena memang MotoGP ini kan memang orang banyak kan nonton gengsi ya, Bu. Namanya ini yang paling kelas motor yang paling bergengsi dunia kan MotoGP. Sehingga orang kadang-kadang dia yang penting datang nonton dengan jalan kaki, tapi pun dia mau ke tempat tribun, tentu kenaikannya luar biasa. Dan salah satu yang positif bagi saya kembali lagi bahwa tahun ini penonton yang datang benar-benar yang berkualitas, artinya dia memang rata-rata itu high class ya, di dalam ya datang itu penonton. Karena memang orang-orang yang hobi nonton dari luar negeri itu loh, mereka berusaha datang dari, bahkan saya sendiri punya tamu Cina sekitar 150 orang itu datang terus nonton dan nginepnya di hotel bintang 5, 4 dan 5, Bu. Sehingga memang tahun ini agak beda dari tahun yang lalu. Kenaikannya bisa sampai 200% ya Pak ya, yang memesan paket perjalanan wisata. Nah, dengan adanya kenaikan demand ini Pak, soal tarif, apakah kemudian juga ada kenaikan tarif paket wisata nih Pak di tengah gelaran MotoGP Mandalika? Nah, itu kalau kembali ke tarif itu memang tadi seperti kalau tadi kata Pak Kadis pariwisata kami itu, Pak Jamal dan beliau sebagai koordinator lapangan, memang sesuai dengan pergub yang lalu kita buat, pemerintah buat itu memang dibolehkan naik 200-300%, tergantung wilayahnya ya. Tentu tentu dengan naik harga hotel naik, tentu paket wisata juga naik, Bu. Karena memang diperbolehkan.
namun menurut saya tidak sebanding dengan tahun lalu. Itu sudah agak harganya sudah mulai menurun. Tentu tahun lalu itu kita maklumi habis COVID, hotel kita semua kosong, dan pagelaran pertama di NTB ya kita pelaku pada kaget semua sehingga banyak harga jadi melonjak. Tapi saya yakin tahun-tahun ke depan ini mungkin sudah mulai kembali seperti mula. Tentu kenaikan tidak terlalu signifikan untuk tahun ke depan ya. Saya kira itu, Bu. Tentu kenaikan ada, pasti ada. Baik. Kemudian apa yang masih menjadi evaluasi atau harapan dari para pelaku wisata terkait penyelenggaraan event internasional di daerah-daerah khususnya juga di NTB, Pak? Ya. Di daerah gimana mohon ulang? Gimana, Bu? Apa yang masih menjadi harapan para pelaku wisata? Halo? Apa yang masih menjadi evaluasi untuk diperbaiki ke depannya dengan adanya gelaran-gelaran event internasional di NTB? Ya tentu tentu yang paling utama itu adalah karena kita ini kan servis jasa, tentu sehingga servis tamu-tamu yang datang mungkin lebih bagus daripada yang sekarang. Tentu, tapi yang jelas servis sekarang ini baik dari LGPE maupun dari pemerintah daerah sudah sangat bagus sekali, tidak seperti yang lalu. Artinya sudah lebih bagus daripada. Tentu kami bersama-sama dengan pemerintah berusaha lebih bagus lagi untuk menyiapkan pagelaran ini sehingga ke depan orang dari domestik mancanegara datang pulang dari sini mereka puas. Kan itu aja sebenarnya. Kalau pariwisata itu bagaimana tamu-tamu pulang dari sini dia bercerita di daerahnya bahwa mereka pelayanan servisnya bagus, orang sini ramah-ramah. Tentu kami pun di NTB tentu akan tetap upgrade diri supaya tamu-tamu itu pulangnya puas. Ya, tentunya kita berharap agar gelaran MotoGP ini bisa mengenalkan wisata NTB sehingga peningkatan bukan hanya terjadi pada saat gelaran event saja ya, tapi juga kemudian di waktu-waktu lain pun ada peningkatan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Dewontoro, Ketua Asita NTB sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak.